Halo, bertemu lagi dengan aku Shu. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Pisces. Energinya terkait tentang apa sih alasan dia tiba-tiba dia minta pisah dan menjauh dari kamu. Apa yang menjadi alasannya? Ya Pisces ya, kita lihat di sini. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energi juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini cuma general, bukan personal, jadi tolong bisa bedakan. Kalau memang dirasa gak resonate, berarti energinya bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Itu aja. Buat kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat, ketentuan, serta biayanya bisa langsung chat WA aku aja. Tolong jangan telepon ya. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Pisces, kalau bisa kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhir, terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Kita lihat ya Pisces ya. Apa sih yang menjadi alasan dia tiba-tiba minta pisah terus ngejauh dari kamu? Alasannya apa? Orang yang berdiri dengan Pisces, beri saya 10 kartu. Saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. Ada Queen Pentacles, Six of Pentacles, Ace of Swords, the Hierophant, Three of Pentacles, the High Priestess, Nine of Pentacles, the Chariot, Eight of Pentacles, the Empress. Thank you kartunya, dan ini bottom of the decknya ya. Oke, Pisces, energinya terkait tentang alasan dia kenapa sih dia tiba-tiba minta putus dan menjauh. Oh, kalian ini kayaknya sebelum putus pernah berantem ya, berantem gede ya. Ya intinya berantem, bertengkar lah kamu sama dia. Sebetulnya gini ya Pisces ya, dari bertengkar besar itu saya ngelihat dia itu stres ya, pusing, dan pada akhirnya dia tanpa sadar membicarakan kata putus dan ingin segera menjauhi kamu. Tapi sebetulnya kalau kamu mau tahu, dia orang ini tuh menyesal, sebetulnya menyesal ya. Soalnya kata-kata yang dia lontarkan itu sebenarnya enggak dari lubuk hatinya. Karena apa? Yang menang itu amarah dia. Itu amarah dia. Memang nyesel, tapi nyeselnya itu bukan menghubungi kamu lagi. Nyeselnya dalam hati doang. Ya. Gini ya guys. Terkadang saya suka dapat komentar, kenapa kalau dia nyesel, kenapa dia nggak hubungin aku, C? Kenapa kalau dia pengen balikan, kenapa dia nggak hubungin aku, C? Ya tergantung orangnya gitu loh. Ada orang yang nyesel, pengen balikan, dia hubungin. Tapi ada juga yang tidak menghubungi. Dan masalahnya kamu bertemu dengan orang yang kedua. Dia nyesel, pengen balikan ada. Tapi ya cuma di dalam hatinya, tapi nggak ada dilaksanakannya, prakteknya nggak ada. Nah itu susah ya. Jadi apa yang mau diharapin ya? Soalnya gini ya,
itu cuma baru sebatas dari hati dan pikiran, tapi belum bener-bener dia itu ngerasa yakin dan pengen mempraktekkan itu, paham kan? Nah gitu. Jadi gimana C? Apakah aku harus menunggu? Mendingan jangan deh. Soalnya sekarang dia pikirannya ini fokus banget pada karir dan kesuksesannya ya. Pekerjaannya, bisnisnya, dia fokus di situ. Kayaknya untuk cinta-cintaan dia kayaknya agak stop dulu saya lihat. Ya. Jadi menurut aku daripada kamu buang-buang waktu ya, mendingan kamu juga lakukan healing dan move on seperti dia. Dia aja bisa seperti itu, masa kamu enggak? Ya. Gitu, ya. Jadi sebenarnya ini didasari oleh masalahnya itu ya, tanpa sadar aja dia ngomong kayak gitu. Ya, begitulah. Mau ngomong lagi ke kamu ya mungkin karena gengsi, karena takut gak diterima juga, merasa belum yakin, ya. Jadi kemantapan hatinya belum ada, cuma ada di ucapan dan pikirannya doang, paham kan? Gitu, kita lihat ya dari bottom of the deck-nya. Nah, ini nih, dia melihat kamu itu sifatnya kadang-kadang drama queen di mata dia. Di mata dia kamu orangnya kayak gitu. Maaf ya, sorry ya. Jadi kalau apa-apa kamu orangnya tuh seneng banget ngambek gitu. Dan dia kurang suka akan hal itu. Dia ngerasa kurang nyaman, ya. Makanya dia mengambil keputusan seperti itu. Jadi kalau saya ngelihat dia itu sepertinya ingin mencari kualitas seseorang dari pasangan itu yang dewasa. Ya susah ya, emang kalau karakter kamu manja, ya mau gimana ya. Jadi ya kalau memang dia tidak bisa menerima kamu, ya mendingan cari yang lain. Gini ya, ini sesuatu yang sifatnya manja itu nggak bisa diubah ya, itu udah karakter dia yang cuek aja, yang seperti itu aja nggak bisa diubah. Ya enggak, kamu juga pasti kan nggak nyaman kan dengan karakter seperti itu. Dia cuek, kamu manja. Dia nggak nyaman sama kamu, kamu juga nggak nyaman sama dia. Tapi dia pengen kamu tuh sifat manjanya dibuang, tapi kamu juga pengen sifat cuek dia dibuang. Nah kalau kayak gitu kan nggak ada yang mau ngalah nantinya. Ya udah, jadi carilah seseorang yang bisa menerima kamu apa adanya. Yang namanya karakter itu nggak bisa diubah. Benar, saya juga sama guys, saya juga orangnya manja loh. Ya, jangan lihat muka saya, tapi saya ini orangnya manja. Saya juga manja dan itu karakter nggak bisa diubah. Makanya kalau kita tipe orang yang manja dapat orang yang sifatnya cuek, waduh, seperti kayak kita itu ngomong sama batu, tau nggak? Sama es ya, es yang dingin gitu ya Pisces ya. Jadi ya menurut aku ya udahlah, nggak usah diambil hati ya. Kalau udah putus ya mau gimana lagi ya, terimain aja ya. Emang konsekuensinya begitu, yang namanya hidup berarti ikatan kamu sama dia ya udah hanya sebatas itu ya. Kita lihat pesan angel untuk Pisces. Terkait situasi dan keadaannya saat ini. The Page of ada sesuatu perjalanan yang dalam hidup kamu ya, ini merupakan bagian dari ikatan ya kalau menurut aku ya. Jadi kayak hutang lunas ya. Jadi kayaknya maaf Pisces ya, maaf banget kalau di agama saya ini kan, agama saya kan ada hubungan tumimba lahirnya, jadi reinkarnasi bisa dibilang. Jadi dimana, maaf, jadi kalau teman-teman yang nggak percaya nggak apa-apa ya, karena kalau di agama saya mengatakan seperti demikian ya. Pandangan agama tiap orang berbeda-beda. Jadi dimana kayaknya kamu sama dia di kehidupan masa lampau, kehidupan sebelumnya itu mungkin pernah punya ikatan ya, dan kamu berhutang budi pada dia. Makanya di kehidupan ini kalian jadi sepasang kekasih. Dan tapi karmanya itu cuma sampai di situ aja. Ibarat kata karmanya itu tidak berlanjut. Karena apa? Ya udah, hutangnya udah lunas. Ya, seperti itu Pisces ya. Kalau maaf nih kalian yang beragama Buddha, kalian paham lah pasti pengertian dan maksudnya bagaimana. Ya, itu aja untuk kamu Pisces. Semoga energinya resonate. Amin. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku.
Bye.